Kemarin nyampe kepada Maliki Yaumiddin, sekarang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada firman-firman ilahi, saya bacakan dulu masalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang terletak pada firman-firman Allah yang beda suratnya, ayatnya juga berbeda. Ini banyak sekali di dalam menyembahnya kepada Allah. Saya bacakan dulu. Pada surat Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat Al-An'am ayat 102, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Kemudian pada surat Yunus ayat 3, Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Surat Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah Dia Allah dan bertawakkallah kepadanya. Surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segalanya yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan bersabarlah untuk beribadah kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 25 dan 92, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini umat kamu, mukminin, umat yang satu, dan aku Tuhanmu, maka sembahlah aku. Surat Al-Had ayat 77, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah,
sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Surat Al-Ankabut 56 ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atum fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Surat Al-Zamar ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jangan persekutukan dengan lainnya. Surat Al-Mu'min ayat 14. Fada'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Surat As-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Surat An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, maksudnya Allah. Surat At-Taubah 31 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan alim ulamanya menjadi Tuhan selain Allah. Begitu juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tiada disuruh melainkan supaya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Dia, Maha Suci dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepada engkau. Jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alif Lam Ra, inilah kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkannya dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Pada surat Yunus ayat 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah
dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Allah maksudnya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi firman-firman ilahi yang terletak di surat yang berbeda dan kalimatnya juga tidak sama, menerangkan tentang menyembah kepada Allah, supaya kita tidak menyekutukan Allah, baik yang nyata maupun yang samar. Sekarang saya bahas iyyaka na'budu dulu. Karena sebelum kita memohon pertolongan kepada Allah, kita harus mengabdi. Arti dari iyyaka na'budu adalah ibadah. Kalau fi'lun madinya itu abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Jadi ibadatan di sini adalah pengabdian, yaitu menyembah atau mengabdi kepada Allah. Jadi melahirkan kehinaan kita mencari keriduan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang. Memohon atau mengamalkan amalan-amalan yang sudah tertentu yang merupakan kebaikan. Itu maksud dan tujuannya dalam iyyaka na'budu. Ini masih belum wa iyyaka nasta'in. Karena gini, maka kita wajib menyembah kepada Allah karena Allah memberikan hak kepada hambanya. Haknya makhluk, semuanya makhluk tanpa terkecuali, haknya adalah menyembah kepada Allah. Dan Allah punya hak yang harus disembah oleh semua makhluknya tanpa terkecuali. Perumpamaannya seperti ini. Kalau masalah permohonannya nanti belakangan. Yang penting kita bisa ibadahnya dulu. Dari abadah jadi asal akhirnya jatuh na'budu. Kenapa di sini kok na'budu? Ya karena ini susunan nahwunya ya. Supaya kita mengerti, makanya sampai Al-Qur'an itu maha benar Allah dari segala firman-Nya. Karena Al-Quran ini sudah tersusun rapi. Dari nahwunya, dari sorofnya, sehingga sudah tidak ada salahnya lagi Al-Quran sini. Makanya kalau kita membaca Al-Quran tanpa guru, sehingga dimurtadkan. Jadi Al-Quran sehingga Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena sudah tersusun, tidak ada salahnya lagi. Dari nahwu sorobnya, ibaratkan kita bahasa, itu tidak salah sudah.
Makanya Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan, karena semuanya benar. Cuman pemahamannya kadang itu beda-beda. Kalau susunan dari kalimat ke kalimat tidak ada yang salah. Mutlak shadaqallahul azim. Cuman kadang apabila kita sudah mengartikan tidak paham dengan bahasa-bahasa kita, itu yang akan menjadi salah. Makanya harus kita belajar. Setelah kita memohonnya atau berbahasa kepada selainnya, karena tidak tersusun dari nahwu. Kalau Arabnya, kalau bahasa kita, akhlaknya tidak tertata, sehingga bisa menyakitkan kepada sesamanya, sehingga banyak salahnya. Jikalau manusia yang tidak mau belajar dengan tatanan bahasa yang dinamakan akhlakul karimah, baik secara tingkah, bahasa, dan lain-lain. Nah, makanya mari kita pelajari masalah ibadah. Abada ya'budu ibadatan na'budu. Di sini fi'lun mudhari' yang sedang membaca kami. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran berarti sudah bisa dikatakan na'budu, sedang ibadah. Itulah maksudnya. Ini menunjukkan sedang, pekerjaan sedang. Kalau abadah di sini lampau, maksudnya sudah dikerjakan. Ada abadah yang butuh ubud. Kalau sini beda, ini mana perintah? Sembahlah Tuhanmu. Wa'budu, karena apa kok dibuang? Karena dapat banyak dalam firman-firman tadi yang saya baca. Menunjukkan lampau, sedang, perintah. Karena fi'il itu ada 3. 1 fi'lun madhin yang sudah dikerjakan, fi'lun mudhari yang sedang mengerjakan, fi'lun amar, perintah yang harus kita kerjakan. Ini contohnya gini. Kita ibadah, kita punya bos. Bos ya. Bos ini punya anak buah banyak. Semuanya mengabdi kepada bos. Peraturan bos tersebut dilakukan, tidak pernah dilanggar. Disiplin semuanya. Istilahnya, anggap saja anak buahnya itu terutama adalah insan, 1 malaikat, 2 iblis, 3, ini 3 ya, 4 jin, 5 asyaiton. Ini saja perumpamaan. Di atas ini bos, ini yang punya anak buah adalah 5. 1 insan, 2 malaikat, 3 iblis, 4 jin, 5 setan. Tak perumpamakan seperti ini, biar paham. Dan semuanya ini taat kepada Allah, mengabdi, menghinakan diri kepada Allah, mencari keridhoannya. Supaya apa? Apabila mengajukan lari kepada nasta'in, itu langsung dikasih, diberi oleh sang bos. Karena apabila ini melanggar kepada ibadahnya, siapa yang akan menghiraukan? Contoh, ini bos punya peraturan. Manusia semua, saya punya peraturan seperti ini. Gajimu saya jamin semuanya, kehidupanmu sampai
engkau mati, saya jamin. Cuman saya punya peraturan yang harus kamu kerjakan. Nah, tiba-tiba di antara salah satu, ini ada yang butuh. Ini semuanya mengikuti peraturan bos. Betul-betul dicerna ya, biar paham. Ya, sana tidak ada keraguan untuk memohon kepada Allah. Terus kemudian di antara salah satunya ini membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan baik insan, malaikat, iblis, jin dan setan dan sebagainya. Ini gambaran, cuma gambaran. Butuh langsung mengajukan formulir atau proposal kepada bos. Setan terutama mengajukan, bos, saya butuh. Kemudian ada yang mengajukan lagi, bos, saya butuh. Terus, bos, saya butuh. Bos, saya butuh. Semuanya pada butuh. Kira-kira yang mengajukan dahulu dan yang belakang, mana yang didahulukan oleh bos? Semuanya ini mengikuti peraturan bos. Tidak ada yang melanggar salah satu pun. Yang belakang apa yang depan? Pasti yang depan. Makanya mari kita jangan sampai kalah setan, kalah sek katanya. Jadi jangan sampai pengajuan kita itu kalah dengan yang 3 ini atau yang 4. Ya, ajukan dulu. Yang penting, terutama ibadahnya, peraturan sang bos kita kerjakan. Yang dimaksud amalan-amalan tertentu. Amalan itu bukan bacaan. Amalan itu adalah perilaku yang dinamakan syariat. Baru kita bisa mengajukan apapun saja yang mau diajukan kepada bos. Pasti diokekan oleh bos. Oh iya, karena kamu yang mengajukan dulu, saya berikan. Kemudian yang ini tidak bisa. Makanya yang atas ini jangan sampai kalah setan. Harus jangan sampai putus pengajuannya kepada bos. Di nasta'innya. Paham? Jadi kalau kalah pengajuan, maka terjadilah yang bawah ini yang duluan. Nah, ini memang tugasnya di sini apa? Ada tugas masing-masing. Yang menggoda, ya, iblisnya itu jahat, kejam, jinnya itu dusta, setannya itu memfitnah. Akhirnya menyusup kepada manusia karena lebih dahulu mengajukan permohonan kepada bos. Sehingga masuk kepada surat An-Nas allazi yuwaswisu linnas, ya. Apapun itu, apabila kita kalah, ya sudah akan menyusup kepada manusia. Makanya iblis, jin dan setan, semuanya para malaikat itu bersemayam di alam pikir kita semuanya. Tidak khawatir sampean kalau sudah bisa. Ibaratkan ini lampu, ya, ini setrum, jangan sampai putus supaya lampu tersebut ini selalu menyinari. Walaupun belalang atau laron yang akan menipel ya jatuh, karena pengajuannya selalu nyambung. Gak putus-putus. Ini gak usah minta ini sebenarnya. Karena sudah terang apa yang harus diminta. Walaupun akan mengganggu laron apa dan sebagainya untuk menutupi sinarnya, tidak akan tertutupi sinarnya. Malah jatuh sendiri.
Paham? Nah, disinilah dari abadat yang butuh ibadatan. Jadi lari nanti ke nasta'in akan mengikuti dari ibadahnya kita semuanya. Nah, terutama yang kita perbaiki adalah ibadah kita kepada Allah yang sudah tersurat dalam Al-Quran. Cuma dua sebenarnya perintahnya. Perintah, larangan, tidak berat kok. Berat tidak kira-kira? Tidak berat. Karena cuma dua, tidak 10 ini. Dua perintah larangan. Perintahnya kerjakan, larangan tinggalkan. Damai sudah. Emang Allah tidak pernah membuat kesulitan kok. Seperti itu. Makanya ada berpasang-pasangan, siang malam, laki perempuan, atas bawah, dua kok. Kalau sudah mengerti dua, ridho ilahi akan semuanya menjadi rahmatan lil alamin. Karena kita harus betul-betul ibadah kita, terutama kalau kita mau ibadah kepada Allah ya. Saya ulang masalah ibadah kita kepada Allah. Rasulullah bersabda di dalam kita menghadapnya kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budullaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarah." Nah, di sini yang harus kita betul-betul paham masalah sholat, menyembah kepada Allah. Jikalau kita ingin menghadap kepada Allah, seakan-akan jikalau kamu ingin menghadap kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Walaupun kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Tapi seakan-akannya di sini jangan ditasbih. Maksudnya Allah jangan diserupakan dengan suatu bentuk apapun yang ada dalam pandangan, pikiran, pendengaran, ucapan maupun penciuman. Karena Allah itu mukhallafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan yang diciptakan. Jadi di waktu kita menghadapnya kepada Allah, mungkin yang ada pada alam pikir kita ini Allah, bukan. Jadi jangan diserupakan. Yakinlah pada hakikat hati bahwa Allah itu melihat, tapi tidak ada rasa. Tidak ada ya pandangan dalam akal pemikiran kita. Jadi tidak mentasbih namanya. Tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu yang kamu andaikan. Mungkin Allah seperti itu. Mungkin Allah seperti itu. Tidak. Walaupun kamu seakan-akan melihat, yakinkan saja bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Bukan Allah itu terlihat dari pandangan kita atau terdengar dari pendengaran kita, atau dalam alam pikir kita, atau dalam hati kita bisa melihat Allah. Tidak. Yakinkan saja bahwa Allah itu melihat kita sedang ibadah. Jangan ditasbih. Jangan diserupakan dengan ciptaannya. Karena semua itu alam pikir, alam pandangan, alam pendengaran, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Ini yang sangat, kalau tidak hati-hati, membayang-bayangi. Akhirnya mungkin ini Tuhan, mungkin ini Allah. Jadi mungkin padahal sudah jelas di aqidatul awamnya itu diterangkan di sifat 20 wajib dan muhalnya. Gitu. Hanya dipelajari bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Jangan membayang-bayangi nanti sholat saya sudah melihat Allah.
Allah itu tidak bisa ditasbih, Allah itu tidak bisa diserupakan. Nah, ayat-ayat tadi yang saya bacakan, la syarika lahu, jangan Allah itu sekutukan dengan yang lain, baik dalam akal pikiran, dalam pandangan, pendengaran, dalam rasa, semuanya tidak ada. Itu namanya yang samar. Kalau yang nyata seperti yang sudah dikafir-kafirkan oleh organisasi menyembah patung dan sebagainya, yang mempunyai keyakinan bahwa ini adalah bisa menolong saya dan sebagainya. Tuh. Ya mari kita cuman kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya semuanya ya? Mudah-mudahan bermanfaat di dalam menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin besok atau lusa saya lanjutkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.